Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian, kelas 6 tahun ajaran 2021 dan 2000 sampai dengan 2022. Pada siang ini ibu ingin menyampaikan nasihat atas semacam pesan-pesan untuk kamu semua mengawali pembelajaran kita PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, yang akan ibu sampaikan berikutnya pada tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu hormati, pada tahun ajaran 2021-2022 ini kamu akan mengikuti pembelajaran ada dua bagian. Pertama PTM, yang kedua PJJ. PTM itu artinya pembelajaran tatap muka, kemudian PJJ ini pembelajaran jarak jauh atau nama lainnya pembelajaran daring. Nah, pada pembelajaran PTM ini atau pembelajaran tatap muka itu sekolahan kita memberlakukan itu dalam seminggu 3 kali sekali. Jadi dalam seminggu itu 3 kali sekali seperti jadwal yang telah ibu tuliskan, yang telah ibu buat, yang sudah ibu bagikan kepada kamu tadi pagi. Nah, jadi pada PTM ini kebetulan kelas 6 jadwalnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kita belajar masuknya dari jam 8 dan pulangnya sekitar jam setengah 11. Memang ini sudah aturan yang diberlakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dan kita hanya melaksanakannya aja. Kemudian selain PTM, kita juga melaksanakan PJJ. PJJ ini belajarnya di rumah. Jadi ibu di sekolahan, kamu mendapatkan tugas itu di rumah masing-masing menyelesaikan tugas. Nanti kita bertemu pada PTM. Jadi misalnya ibu contohkan Selasa kita masukkan, Rabu kamu menyelesaikan tugas-tugas. Boleh kamu tanyakan yang tidak paham itu melalui HP, boleh lah seandainya kamu ada beberapa yang memiliki HP. Atau boleh memakai HP orang tua kamu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, ya alhamdulillahirrabbilalamin, kita mungkin membahasnya di PTM. Jadi belajarnya tetap dalam seminggu itu 6 kali, cuma ada perbedaan dalam pemberlakuannya aja. Jadi 3 kali PJJ, kemudian 3 kali PTM. Kalau tahun ajaran yang lalu kan tahun 2020 2021 kemarin itu banyak PJJ yang ibu pakai. Sekarang ini karena daerah kita Kalsel ini termasuk pada umumnya itu zona pandemiknya itu hijau, maka kita dibolehkan memakai PTM. Kemudian juga karena memang ibu sudah guru-guru sebagian besar itu sudah divaksinasi semuanya, 2 kali vaksinasi, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anak ibu, pada PTM ini meskipun kita bertemu seperti biasa, melakukan pembelajaran seperti biasa, cuma durasi atau waktu yang ditentukan memang sudah ketentuan dari Dinas Pendidikan, itu kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Seperti yang kamu lihat tadi di sekolahan kita kan sudah lama tuh. Ada tempat air, ada sabun, kemudian ada tisu, juga ada serbet. Maka itu gunakan aja sebaik-baiknya untuk keperluan kamu. Jangan ada sampai di sekolahan tidak mencuci tangan. Jadi kita akan menggunakan tetap protokol kesehatan seperti tahun lalu, kelas 6 yang lalu. Pertama dengan menggunakan 3M. Jadi 3M itu seperti yang kita ketahui itu pertama memakai masker. Ya tetap pakai masker. Jadi jangan dilepas sama sekali. Jadi sepertinya harga mati, anak ibu, harga mati itu artinya tidak ada pertanyaan, tidak ada pembahasan, pokok pakai masker. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap menjaga jarak. Jadi jaga jarak dengan kamu dalam berteman,
satu kelas kan itu aturan tempat duduknya sudah ibu atur dengan cukup lama, mulai tahun tadi kan sudah beberapa tahun. Jadi alhamdulillah itu jaraknya 1 meter ada lebih, jadi belakang samping-samping. Nah itu tempat Ija duduknya seperti yang ibu atur, dan tidak boleh berpindah-pindah. Kalau berpindah ada persetujuan dari kawan, juga berinformasi ke ibu. Nah kemudian jadi jaga jarak, tetap usahakan kamu memiliki pensil, penghapus, kemudian buku itu lengkap diusahakan, walaupun hanya serba satu penggaris. Kalau ada bisi bu misalnya, nah ada beli, usahakan yang agak murah, yang penting ada penggaris, pensil, penghapus, tip X. Keperluan untuk belajar itu usahakan tidak saling meminjam. Nah kemudian tadi jaga jarak dalam bergaul. Kita pada pembelajaran PTM itu tidak ada waktu istirahat. Nanti setelah jam 10 kamu nanti ibu berikan kesempatan istirahat. Istirahatnya tetap di kelas anak ibu, makanya ibu beri kesempatan kamu boleh bawa air minum sendiri, kemudian bawa bekal. Nanti ibu beri waktu seperempat jam makan dan minum, atau kurang lebih setengah jam makan dan minum. Kemudian baru nanti kita berdoa pulangan. Jadi belajar fullnya mungkin hanya sekitar 2 jam kita gunakan. Nah itu jaga jarak. Kemudian juga ibu hanya mengajar bagian-bagian pelajaran yang esensial. Esensial itu maksudnya bagian yang penting-penting aja. Cuma kita akan tetap menghabiskan 5 buku tadi. Buku tema 1 insya Allah, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Nah kemudian anak ibu, jadi pada buku-buku itu setiap bulan, 1 bulan kita menggunakan 1 buku, kemudian 2 bulan, 3 bulan, mungkin dalam sekitar 5 bulan habis. Sebelum 5 bulan tuh diusahakan habis 5 buku. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang ibu berikan, tapi tugas-tugas itu ibu masukkan di pembelajaran PJJ. PJJ ibu berikan, jadi tugas-tugas saja, bertanyanya boleh langsung lewat HP kalau kamu tidak memahami, atau kamu tidak menghubungi ibu lewat HP tapi nunggu besoknya, karena kan besoknya kita bertemu juga. Nah kemudian M yang ketiga adalah tadi jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Jadi cuci tangan tuh ada sabunnya, gunakan, pakai masker, mencuci tangan, tetap jaga jarak. Nah kalau pemerintah pusat itu seperti yang kamu lihat di TV-TV itu kan, kebetulan nih pada saat ini mereka kan PPKM darurat anak ibu. Nah mereka itu malah menggunakan 5M. Nah jadi 5M yang mereka gunakan itu tambah 2-nya. Jadi pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak tetap. M yang ketiga itu rasanya menghindari kerumunan. Misalnya kan ada apa di suatu tempat di lapangan, disasahi, nah umpat berkerumunan, main kelayangan, misalnya kamu musim main kelayangan. Nah kada sadar lagi kamu itu suka apa, jape itu kan tangan kotor, padahal kebersihan tangan kan harus dijaga. Kenapa anak ibu kebersihan tangan itu harus dijaga? Karena tangan ini di dalam ilmu pengetahuan itu peka. Jadi tangan dan bibir ini peka, makanya tangan itu kan dianjurkan oleh buhan kesehatan itu sering dicuci itu lebih bagus. Apabila tangan ini sering dicuci dengan air mengalir dengan sabun, biasanya kada mudah kena flu anak ibu. Jadi kada mudah kena flu. Kemudian juga bila kita tersentuh-sentuh tangan kan kada mudah tangan kita itu kena kotoran yang datangnya dari tangan. Kenapa juga ditutup mulut dan hidung, lubang hidung? Karena lubang hidung dan bibir dan mulut ini kan peka juga. Virus yang namanya virus itu anak ibu sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga amanlah. Kalau hidung ini kan salurannya langsung ke tenggorokan anak ibu. Dalam ilmu sains kita itu ada alat-alat pencernaan itu tenggorokan, kemudian kerongkongan, karena kerongkongan masuk ke tenggorokan kan masuknya ke alat pernapasan sambungannya.
Kemudian kalau kerongkongan, sambungannya kemana Bu? Nah, kerongkongan itu kan sambungannya alat pencernaan melewati lambung. Nah, di sini kan Ayana cepat sekali proses proses sampainya itu ke bagian yang menahan eh, pernapasan kita. Kalau kada salah, COVID itu kan berkenaan dengan sesak napas yang membawa kematian. Cuma penyakitnya itu datangnya dari mana aja anak ibu. Jadi hanya walau berupa virus tapi asal datang penyakit. Jadi ada hubungannya. Makanya dikatakan itu macam-macam kasusnya dari sakit gigi misalnya bisa, kasusnya dari pilek batuk bisa, kasusnya misalnya dari penyakit ginjal bisa. Jadi macam-macam jenis penyakit. Makanya temuan mereka para ilmuwan itu ya banyak kasus tadi, bukan kasus apa-apa, kasus dalam penemuan penyakit COVID itu larinya ke situ. Dari datangan penyakit itu timbul ke situ menuju ke arah pernapasan tadi, sesak napas. Makanya banyak orang yang memerlukan dalam keadaan sesak napas sekali itu kan banyak orang memerlukan tabung oksigen. Dahulu kan tabung oksigen itu mahal sekali. Wah, ini mungkin ada bantuan dari pemerintah sehingga mungkin dapat dicapai oleh segala lapisan masyarakat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, ini Ibu menjelaskan sedikit. Kemudian jadi kita kalau di pemerintah pusat itu kan kada boleh menghindari kerumunan. Kerumunan itu maksudnya ada sekelompok orang, populasi, misalnya ada acara. Nah, jadi kada usah dulu misalnya ada niat ada acara ulang tahun, jangan ngundang-undang ibu tidak akan mau menghadiri lah seperti dahulu. Nah, jadi kada usah beracara-acara ulang tahunan saking asiknya karena lupa kamu menjaga kesehatan. Nah, kemudian M yang ketiga itu kalau kada salah menghindari mobilisasi. Mobilisasi itu semacam kegiatan. Jadi kamu seorang yang melakukan kegiatan, mengadakan entah kegiatan misalnya kegiatan ini kan dekat dengan acara 17 Agustusan apabila pandemik dinyatakan misalnya kada apa-apa lagi mungkin suatu saat. Nah, kita akan kembali melaksanakan acara Agustusan seperti biasa. Nah, kalau masih aja ada mungkin kada biasa kada kawas seperti biasa. Kita kan mengadakan perayaan Agustus bukan main ramenya, padahal hadiah yang ibu guru berikan itu kan sedikit aja, sederhana tapi meriah sekali. Nah, anak ibu jadi di pusat itu, di pemerintah pusat itu malah sudah pakai 5M, kita kan 3M aja. Nah, kemudian tadi jadi kita tetap aja menjaga kewaspadaan, kesehatan, kebersihan, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian kebersihan itu merupakan pangkal daripada kesehatan. Kebersihan itu sangat indah. Kebersihan itu dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi mencintai kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman, kebersihan itu pangkal kesehatan, kemudian kebersihan itu dicintai Allah, kebersihan itu sangat indah, kebersihan itu dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Nah, anak-anak ibu, jadi ada perbedaan ini tetap aja kamu lakoni atau kita jalani seperti biasa, karena memang tugas kamu belajar sebagai pendidik, sebagai anak didik, sedangkan ibu juga biasa aja sebagai pendidik. Nah, kemudian selain PTM tadi kita pembelajaran tatap muka yang di kelas 2-3 kali seminggu. Kemudian PJJ-nya, pembelajaran daringnya juga 3 kali seminggu, belajar di rumah. Tetap kamu selama masa pelajaran dari jam 8 sampai setengah 11 itu jangan kemana-mana, jadi belajar aja, jadi kayak rutin biasa lah, supaya jangan ada wah ini ibu ini ketemu nih waktu ibu beli sayur, ini orang tua murid mengeluh, kenapa bu lawasnya bu ada turunan, mereka tuh kada sadar ibu ini kan guru lah, tapi kadang-kadang seperti karena kerancakan keseringan beli sayur, beli ikan, itu mereka kayak curhat tuh, ibu senyum aja sedikit, senyum ibu gimana kelihatan kan nggak masker kan.
Cuma kalau kita senyum, biasanya mata itu sudah kelihatan, dari mata sudah kelihatan bercahaya dan kelihatan ceria, kan sekedar menghargai. Lihat ibu anak ulun bu, nanti micik-micik HP nyamannya sekolah anu julun. Ini anu sudah ada perubahan pak, sudah 3 kali pertemuan. Kenapa apa anak itu micik-micik HP? Mungkin dia ada tugas apa-apa kan ke ibu, kada tahu pak, kada apa-apa selama dia di rumah aja, kada bermain baik aja. Oh iya kabo ya, ini kada tahu pangulun ya. Nah, ibu membelakan si anak itu karena ibu kada hendak apa seorang anak didik itu ini mungkin merasa orang tua kamu tuh ada jenuh, padahal kan kamu belajar juga di rumah belajar, makanya gunakan waktu sebaik-baiknya seperti yang ditugaskan karena memang keadaan seperti ini, seperti itulah, seperti keadaan seperti ini ya kada bisa kita hanya mengikuti apa yang memang sudah diatur untuk kita. Ibu sebagai pendidik, kamu sebagai sebagai anak didik berusaha kamu soleha, soleh dan soleha, ibu juga soleh dan soleha. Nah anak ibu dalam PJJ ini perlu ibu jelaskan, dalam pembelajaran daring atau PJJ ini nanti ibu akan membuat video. Jadi video itu sudah ibu buat sudah lama dalam tahun tadi. Ibu akan putar kembali video itu bahasa Inggris karena untuk mengganti mulok. Mulok itu kan pelajaran lokal, bahasa Banjar, budaya Banjar, kesenian Banjar. Itu kan sudah kamu pelajari kelas 1 hingga kelas 5. Untuk kelas 6 ibu ubah. Jadi ibu ubah mulok mulai tahun tadi sudah 2 tahun sudah PJJ dengan bahasa Inggris itu mengenai bahasa pergaulan aja, pergaulan biasa, bentuk semacam sapaan, kosakata, kemudian kalimat-kalimat sederhana. Sehingga nanti kalau kamu sudah memasuki SMP atau sanawiyah, kamu sudah tidak asing lagi, kadang merasa apa-apa lagi, suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tapi untuk pelajaran bahasa Inggris ini, ibu akan menyampaikannya hanya lewat HP. Jadi ibu kirimkan ke kamu apa rekaman video ibu mengajar bahasa Inggris itu, kamu tinggal lihat berulang-ulang, nanti kamu bisa mempelajarinya. Apabila sesekali nanti kita latih untuk lisan pengucapannya, kita latih di kelas saat kita PTM. Tapi untuk belajarnya kamu hanya menyaksikan ibu aja. Jadi menyaksikan aja anak ibu, menyaksikan turuti aja. Turuti. Nah, berulang-ulang kamu nanti itu sekitar mungkin setengah bulan sekali pelajaran bahasa Inggris nanti ibu kirim ke kamu pelajari. Untuk tugas-tugasnya nanti masuk setelah kita ketemu. Jadi kita bertemu itu berikan ibu ketikkan soalnya, soal dari pembelajaran yang ibu sampaikan di HP itu ibu ketik, nanti ibu sampaikan dengan kamu. Nah kamu selesaikan lagi. Apabila kamu lupa, kamu bisa buka kembali video ibu itu. Oh ini misalnya ibu contohkan nih, it is a flower. Nah bunga, ini sebuah bunga. Jadi ini sebuah bunga, oh ada bunganya, ibu perlihatkan. Ternyata ini soal dapatannya bunga, dapati bunga. Jadi seperti itu. Misalnya lagi ibu mengambil suatu gambar, ada situ it is a titik tanda tanya. Terus kamu lupa lagi, apa ini jawabannya nih lah, ada gambar Bapak Presiden atau ada gambar Bapak Gubernur, kamu lupa lagi, buka lagi HP, kamu lihat lagi sebentar, oh ternyata it is a picture tulisannya, apa nih picture nih tulisannya, nah lihat, oh bisa. Jadi beberapa kosakata yang di sekitar lingkungan kelas kamu kuasai. Untuk lisannya nanti pengucapannya kita bisa latih sesekali di waktu pertemuan PTM ini untuk bahasa Inggris lah. Kemudian selain bahasa Inggris nanti juga ibu kirim itu model video mengajar keterampilan. Bisa ibu ambil nanti salah satunya contoh keterampilan di tahun tadi, bisa juga nanti ibu bikin kembali dan ibu kirim ke kamu. Jadi kamu lihat aja situ, pelajari dulu sebelum kita bertemu.
Jadi ibu menyuruh membuat misalnya gantungan keterampilan, gantungan bunga dari gelas bekas aqua. Nah, tonton aja berdahulu situ, setelah ibu kirim lah, tonton berdahulu. Nanti kamu bawa bahan-bahannya, kita praktekkan di kelas. Jadi kita membuat, sementara kamu berdahulu mempelajarinya. Nah, bisa juga nanti ibu buatkan yang baru. Nah, kan yang ada itu beberapa contoh keterampilan yang sudah ibu buatkan tuh, seperti membuat bunga melati, membuat gantungan bunga kembang gantung dari bahan aqua plastik. Nah, ada juga ibu menyontohkan membuat contoh rumah-rumah Banjar, kreasi kamu sorangan, kamu sendiri, tetapi ibu contohkan satu dari bahan kayu stick. Stick itu dapat kamu beli, bentuknya berbungkus. Kemudian memakai lemnya bisa lem kastol yang kuning itu. Jadi membuatnya perlu ketelitian. Jadi berkelompok aja. Anak ibu bisa lihat contohnya di samping tempat duduk kamu itu ada beberapa contoh rumah Banjar dengan bentuk yang tidak ibu paksakan sama sekali. Jadi ibu hanya contohkan ini, silahkan kamu turuti, itu mudah aja. Bisa dari bahan kotak biasa dulu kamu buat, bisa langsung merangkai. Jadi ibu tidak memaksakan bentuknya harus seperti ini, tapi contohnya nanti ibu tampilkan, ibu lihatkan, kamu bisa membuatnya. Jadi membuatnya hanya satu kelompok itu ibu buatkan hanya 3 kelompok, jadi bak 4, jadi hanya satu rumah Banjar yang tercipta. Jadi satu kumpulannya mungkin pada waktu itu mereka kumpulan sekitar 2.000 seorang aja. 2.001 orang anak, 8.000, tapi untuk lem kastolnya ibu yang menyumbang. Jadi satu anak, satu meja, ibu sumbangkan satu lem kastol supaya mengurangi biaya. Nah, ini ternyata hasilnya cukup bagus. Seandainya Bang Umah Banjar itu kita pelituri. Pelituri itu kan seperti cat dasar coklat tapi mengkilat. Cuma kada sempat, jadi keterampilan tahun tadi kada sempat terpelituri sehingga masih asli kada bepelitur. Seandainya bepelitur itu malah awet bagus banget, kada rusak, kada cepat rusak. Jadi kena hujan, kan tahu kamu kelas kita itu kalau hujan tempias, penghujanan, kemudian lubang-lubangnya sangat banyak sekali. Ibu pernah sendirian, kamu sudah pulangan, ibu mengusir itu kayak anak bangkarungan itu beberapa kali ibu lempar aja dengan penghapus, dia lari. Soalnya lubangnya banyak sekali. Nah, kamu mungkin tahun ini kada melihat lubang. Di mana ada lubang ibu ini? Itu kan ibu tutup lubang balantai kamu tuh, ibu tutup dengan plaster lakban. Ibu tuh kadang-kadang anak senyum sorangan begawian itu ketika murid tahun lalu itu sudah pulangan. Jadi ibu menutup itu lakban tuh yang besar. Nah, jadi ibu tutup lantainya tuh udah ada 2-3. Kalau kamu teliti melihat lantai itu walaupun ulin tapi berlubang-lubang. Kemudian dinding sampingnya juga kan itu banyak sekali lubang-lubang, sampai pernah ibu mengupah paman sekolah untuk menutupinya. Minta cat supaya bila hujan itu kada mudah jatuh. Kan kelas kita itu jatuh. Jadi ibu kada mengeluh karena diketahui aja sudah oleh semuanya. Mohon apa ibu mengeluh? Nah, ibaratnya itu memang sudah seperti itu. Nah, jadi itu tadi maunya keterampilan tadi pakai cat setelah jadi yang bagus, maunya dicat pelitur supaya bila ada terkena tempias hujan itu kada mudah hancur, kada mudah cepat rusak. Untuk buku-buku kan alhamdulillah kan masuk lemari, jadi kada masih awet. Nah, perlu kamu ketahui juga kelas kita itu kalau musim banjir berapa? 2 kilan kalau kada salah lah, 2 kilan. Cuma
Itu aja yang pertama terjadilah di bulan Februari tadi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Mungkin karena itu tadi kan datarannya agak rendah dan dekat sungai. Nah anak ibu, jadi kita akan melaksanakan PTM, PJJ. PTM tadi sudah kamu ketahui, pada pembelajaran tatap muka 3 kali seminggu, PJJ-nya tetap belajar 3 kali seminggu juga. Jadi jangan ada kata-kata yang keluar kamu 3 kali aja belajar, bela lah, dibela. Jangan sampai orang beranggapan kada belajar. Kan ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kemudian kamu juga dipersilahkan menghubungi guru untuk bila ada yang ditanyakan. Jadi cuma beda tempat aja anak ibu. Beda tempat di sekolahan 3 kali, sedangkan di rumah juga 3 kali. Jangan kamu sama sekali tidak belajar, supaya orang tua kamu itu tidak mengeluh. Nanti ketemu guru, kamu kenapa bu, orang tua kamu kan kelihatannya ingin sekali supaya anak tuh sudah turun kembali. Guru itu tidak berdaya, guru itu kan hanya mengikuti aturan yang berlaku yang diberi atasan. Jadi kamu bisa menjelaskan bahwa belajar 3 kali dan tugas-tugasnya ada, kemudian bertemu juga tetap, jadi ya belajar seperti biasa. Dan guru itu pada umumnya baik semua. Lihat contoh baiknya apa, adalah kamu pada naik. Nah, walaupun dalam keadaan pandemik tahun tadi kan agak sedikit parah, kan naik semua, nilai juga bagus semua. Berarti kita kada boleh menyalahkan suatu keadaan karena ini dan itu lalu belajar kurang. Jadi anggap aja belajar itu tetap, jadi tergantung kamu aja lagi. Guru tetap baik, kemudian mendoakan, kamu juga harus tetap baik, tetap sholat, tetap berdoa, tetap belajar, sehingga kita sama-sama menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian untuk bidang studi yang tidak esensial, yang tidak begitu penting, misalnya contoh SBK di bidang menyanyi misalnya. Nah menyanyi seni suara kan tidak diadakan dulu sementara. Cuma pengetahuannya kamu lihat di buku itu, buku tema itu anak ibu perlu kamu ketahui lengkap. Jadi lengkap, di situ ada IPS-nya, ada IPA-nya, ada PKN-nya, kemudian ada bahkan olahraganya, ada SBK pengetahuannya, kan ada seni tarinya di situ sekitar pengetahuan, kemudian ada pengetahuan tentang not balok, not angka, lagu-lagu daerah. Jadi lengkap aja. Kalau kamu rajin membaca, kalau kamu rajin belajar, pasti dapat menjawab soal, karena soal itu hanya beracu kepada buku. Jadi pedomannya buku aja. Jadi buku itu, buku tema tadi. Nah jadi kayaknya buku itu kan bentuknya seperti acak, jadi campur sari bahannya. Tapi itu ada aja anunya anak ibu, masing-masing ada bagian-bagiannya, semua mata pelajaran ada di situ, cuma matematika khusus. Jadi mungkin nanti pelajaran esensial yang ibu masukkan, yang ibu maksudkan itu seperti IPA, kemudian matematika kan khusus. Jadi matematika disampaikan. Kalau untuk IPS mungkin sekedar penjelasan dan tugas saja. Demikian juga dengan PKN. Kemudian untuk olahraga mungkin kada begitu, paling kan gurunya hanya beri contoh-contoh soal bila ada berhubungan, bila mungkin hendak ulangan tengah semester atau ulangan mendekati semester nanti, mungkin gurunya memberikan contoh-contoh soal, kamu mengerjakan, dan mungkin itulah nantinya gambaran soal yang akan keluar. Untuk praktek olahraganya mungkin tidak ada. Jadi kita berusaha belajar dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan lupa rajin sholat, rajin berdoa. Kemudian tetap jaga kebersihan. Turun sekolah tidak boleh tidak pakai sepatu. Jadi seandainya, nah ini kan seringnya terjadi, ini kan bulan tahun tadi banjir bu jadi ulun kada bersepatu. Nah bawa aja sepatunya, dilepas, dipegang aja. Nanti itu kan di jalan banjir, di kelas kebetulan tidak, nah nanti kamu kenakan kembali. Dan kita tidak ada istirahat. Jadi ibu beri kesempatan kamu
kamu bawa bekal, bawa minum. Jadi sarapannya di rumah. Jadi ada waktu istirahat. Jadi habis pulangan kita habis berdoa, istirahatnya di tempat aja. Jadi ada makanan boleh dimakan, ada minuman boleh diminum, baru langsung pulang. Dan waktu pulang jangan lupa nantinya jangan singgah kemana-mana, langsung pulang. Kemudian di rumah langsung mandi. Jadi kalau biasanya koler mandi, bawa aja mandi. Jadi bersih, ganti baju, on sholat nantinya menjelang zuhur. Nah baru nanti makan siang. Jadi kita berlatih, anak-anak ibu berlatih jadi anak yang jadi anak yang teratur, yang tertib, kemudian menjaga kesehatan dari menjaga kebersihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu jadi generasi pemuda dan pemudi yang menjadi harapan orang tua, harapan sekolahan, kemudian harapan bangsa dan negara. Demikian apa yang Ibu sampaikan, mudah salah hilap Ibu mohon maaf, mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi kamu semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.